Hai, welcome back di Simalas, channel yang bahas suka-suka admin. Bayangkan sebuah masa di mana Eropa sedang tenggelam dalam zaman kegelapan yang kelam. Sementara di sudut lain benua yang sama, sebuah peradaban justru sedang bersinar sangat terang. Jalanan diterangi lampu kota, perpustakaan berdiri megah, dan sains berkembang pesat. Selama hampir 800 tahun, Islam bukan sekadar mampir di Spanyol, tapi membangun salah satu pusat peradaban terhebat dalam sejarah umat manusia. Namun, setelah runtuh ratusan tahun lalu, apa yang tersisa? Dan bagaimana nasib umat muslim di Spanyol hari ini? Mari kita bahas. Semua dimulai pada tahun 711 Masehi. Seorang panglima legendaris bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi selat sempit yang kini kita kenal sebagai Gibraltar, yang berasal dari nama Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Di bawah pemerintahan kekhalifahan Umayyah, wilayah ini dinamakan Al-Andalus. Saat kota-kota besar Eropa seperti London, Paris masih becek, gelap, dan buta aksara, ibu kota Cordoba sudah memiliki jalanan beraspal, lampu penerangan kota, dan lebih dari 70 perpustakaan. Salah satunya bahkan menyimpan 400.000 buku. Andalusia menjadi magnet dunia. Disinilah lahir ilmuwan besar seperti Ibn Rushd atau Averroes yang memperkenalkan filsafat ke Eropa, dan Al-Zahrawi, bapak bedah modern yang menciptakan alat-alat operasi yang strukturnya masih dipakai kedokteran hari ini. Toleransi di sana sangatlah tinggi. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Konflik internal dan perebutan kekuasaan perlahan melemahkan Al-Andalus.
kerajaan-kerajaan Kristen di utara mulai merebut kembali wilayah ini dalam gerakan yang disebut Reconquista. Tahun 1492 menjadi titik balik paling memilukan. Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, penguasa terakhir Muslim, yaitu Sultan Muhammad XII atau Boabdil, menyerahkan kunci kota sambil menangis. Setelah kejatuhan itu, babak kelam dimulai. Umat Islam yang tersisa, yang disebut kaum Morisco, dipaksa masuk Kristen. Praktik ibadah Islam dilarang total, buku-buku berbahasa Arab dibakar, dan puncaknya pada awal tahun 1600-an, ratusan ribu kaum Morisco diusir secara massal dari tanah kelahiran mereka. Selama berabad-abad, Islam seolah lenyap dari permukaan bumi Spanyol. Meski kekuatan politiknya hilang, jejak arsitekturnya terlalu indah untuk dihancurkan. Salah satunya adalah Mezquita de Córdoba. Keindahan ribuan pilar lengkung merah putih di dalamnya begitu memukau hingga saat tentara Kristen mendudukinya, mereka memilih membangun katedral tepat di tengah-tengah masjid ini daripada meruntuhkannya. Lalu ada Istana Alhambra di Granada. Kompleks istana ini dipenuhi dengan ukiran kaligrafi dinding yang luar biasa detail. Jutaan turis dari seluruh dunia datang ke sini setiap tahun hanya untuk mengagumi keajaiban arsitektur Islam ini. Saat ini, ada sekitar 1,5 juta umat Muslim yang tinggal di Spanyol. Kebanyakan dari mereka adalah imigran dari Maroko dan negara Arab lainnya. Tapi yang menarik, ada sekitar 0,5 juta warga asli Spanyol yang memilih menjadi mualaf. Pemerintah Spanyol modern secara resmi mengakui Islam dalam Undang-Undang Kebebasan Beragama sejak tahun 1992. Sekarang, mencari makanan halal di kota besar seperti Madrid atau Barcelona sangatlah mudah. Di Granada, komunitas Muslim lokal bahkan berhasil membangun masjid baru dengan pemandangan langsung ke arah Istana Alhambra. Sejarah Islam di Spanyol mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa runtuh dan manusia bisa pergi. Namun, warisan ilmu pengetahuan, toleransi, dan kebudayaan yang luhur akan selalu abadi membekas di bumi. Bagaimana pendapat kalian tentang sejarah luar biasa Andalusia ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.